Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisa Putra dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Juanda. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktikum dari mata kuliah Komputasi Awan. Nah, di sini di mana saya dari beberapa pilihan tugas praktikum yang ada, saya memilih mengenai IaaS, yaitu Monitoring dan Cyber Security menggunakan Wazoo, menggunakan AWS Free-tier. Baik, kalau gitu saya ingin makan dulu materi yang akan saya jelaskan. Pertama, tujuan dari praktikum saya yaitu membangun layanan monitoring keamanan server berbasis IaaS menggunakan Wazoo di AWS EC2 Free-tier. Nah, ini berfungsi memantau aktivitas login, perubahan sistem, dan log keamanan dari server. Lalu, bisa dibilang, praktikum saya ini agak sedikit rawan ya, yang dimana AWS Free-tier ini memang diperuntukkan gratis, cuman apabila kita salah sedikit setting itu bisa ada tagihan pada CC atau kredit card kita. Nah, di sini untuk menghindari tagihan ada beberapa settingan yang harus kita atur sedikit di EC2-nya, yaitu bisa dilihat di tabel sebelah kiri ada instant tabs-nya itu nanti bakal default di 3 micro, terus nanti jumlah instant itu satu saja. Storage yang awalnya 8 GB itu bakal kita naikin ke 20 GB, yang dimana itu masih aman untuk di batas free tier atau di batas gratis. Nah, untuk region itu pastiin Singapura, itu penting banget. Jadi itu region tuh di Singapura. Terus untuk agent itu nanti bakal kita pilih satu aja di bagian musuhnya. Karena kita akan mengutamakan efisiensi sama gratis aja terlebih dahulu. Untuk load balance, auto scaling sama snapshot tambahan itu nggak usah pakai karena nanti takutnya itu agak risk sedikit kena ketagihan kita. Nah, ini kalau sana kita setelannya itu sama persis, maka seharusnya itu bakal 100% gratis nanti. Jadi tidak akan ada tagihan atau akun AWS kita itu bakal kena suspend dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari tagihan yang ada. Next itu untuk arsitektur praktikumnya. Jadi untuk arsitektur praktikumnya itu kurang lebih simpel ya, dimana itu kita akan menggunakan device atau laptop mahasiswa atau juga komputer itu boleh. Nah, dari laptop mahasiswa ini kita akan menggunakan browser yang nanti akan kita masuk ke AWS EC2 konsol dari AWS. Nanti dari konsol AWS ini kita akan masuk ke EC2 dan kita akan mengaktifkan Ubuntu server, yang dimana Ubuntu server ini harusnya di AWS kalian dan di AWS saya juga itu maksudnya ke free tier atau gratis. Nanti dari AWS ini, dari Ubuntu ini, nanti kita bakal install beberapa yaitu Wazoo Manager, Wazoo Dashboard, dan Wazoo Agent. Yang dimana semuanya itu bakal kita taruh di satu VPS dan kurang lebih kita akan interface itu di bagian Wazoo Dashboard. Oke, kurang lebih seperti itu arsitekturnya. Nah, kalau gitu saya ingin langsung saja praktikum. Ini bisa dilihat pertama kita akan login ke AWS dulu. Kalian bisa klik di sini, yaitu AWS Free Tier. Nanti kalian akan dibawa ke dashboard yang ada di sini, yaitu AWS Free Tier. Di sini saya menganggap kalau kalian itu sudah punya akun AWS ya. Kalau misalnya kalian belum punya itu kalian bisa nonton tutorialnya, di mana itu bisa dibilang agak sedikit belibet, cuman menurut saya sih worth it ya, karena AWS ini bakal kepake banget. Kita kalian hati-hati aja pakainya. Nanti kalian tinggal pilih sync into console, nanti kalian bakal langsung dibawa ke konsol utama dari AWS. Nanti tampilan kalian bakal kayak gini, tapi bakal agak beda sedikit kemungkinan. Nih, kemungkinan kalian tuh bakal ini bagian kosong, tapi kurang lebih isinya kayak gini. Dari sini kita bisa langsung aja mulai praktikumnya. Dimana kalian klik service yang ada di atas ini, habis itu kita cari EC2. Loading anjay. Ya kalau kalian akan cari nanti sini ada EC2 nih. Atau nggak tadi kalian bisa pilih nih. Nah, itu tadi ada nih, atau nggak kalian bisa pilih yang langsung aja di bawah sini nih. EC2 kalian klik. Oke. Dari sini itu kalian bisa klik yang launch instance. Langsung aja launch instance. Nah, nanti kalian bakal dibawa ke settingan yang dimana VPS kalian tuh bakal mau kayak gimana. Nah, ini itu penting settingannya ya, karena di sini tuh yang bakal ngaruhin dimana kalian tuh nanti bakal ada tagihan atau enggak. Buat settingannya itu kurang lebih kalian ikutin aja. Nama tuh ini dinama ini sebenarnya kalian bebas, cuman aku nyaranin ini. Nah, karena ini sesuai sama judulnya, dimana kita bakal pakai Wazoo untuk server dan juga kita ngutamain free tier. Nah, di sini itu biasa settingan awalnya itu adalah Amazon Linux, cuman ini kita ubah ke Ubuntu. Nah, agar nanti ada free tier eligible. Ubuntu yang dipakai juga adalah versi server 24.04 LTS atau yang versi ringannya lah. Nah, di sini ini jangan diubah, ini juga jangan diubah nih, jangan diubah.
di sini ini juga masih 3 titik mikro. Jadi ini ada tulisan free tier. Usahain pilih yang ada free tier eligible-nya. Karena di sini tuh artinya kalian nggak akan kena bayaran sama sekali. Atau yang bakal kepake itu biasanya ini nih. Nih yang bakal kepake itu adalah credit remaining. Jadi kalian nggak akan kena tagihan. Nah kalau udah, next itu kalian bakal pakai KeyPair login. KeyPair loginnya itu cara nambahinnya kalian create, habis itu kalian nambahin di sini aja apa aja, misalkan apa ya, Bamba bla bla. Nah kayak gini, ini pilih yang RSA, habis itu kalian PEM. Nanti kalian create KeyPair aja, nanti bakal muncul kayak downloadan nih kayak gini. Ini saya tadi sudah buat, yaitu wazu.pem. Nanti kalian bakal langsung ke download otomatis, yaitu sebuah file .pem. Nah, lebih kayak gini. Ini kalian simpan, lokasinya juga harus tahu kalian simpan lokasinya di mana. Untuk saya ini lokasinya ada di ini, di download ya. Ada di download sini nih. Nah, ini kalian ingat-ingat lokasinya ada di mana, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian udah buat KeyPair login ya, itu kalian ke network setting nih, yang di bagian sini. Nah, di bagian network setting ini bakal agak belibet, jadi tolong perhatikan. Yang itu kalian klik edit yang di pojok kanan. Ini nggak usah diubah nih, yang bagian sampai bawah ini nggak usah diubah. Ini create security group, ini sama aja. Nah, yang perlu diubah itu adalah yang bagian inbound security group roles. Nah, di bagian sini, ini kan udah SSH nih. SSH yaitu pastiin ininya sama nih. Jadi, yang harus dipastiin itu adalah SSH, yaitu type, port range, habis itu source type yang harus kalian perhatiin. Ini nggak usah ini diemin aja, nggak terlalu berpengaruh. Nah, kan SSH udah, kita itu bakal buat lagi, yaitu dengan cara add group role. Ini kita pilih HTTP. Ini HTTP, terus ini pastiin 80, jadi HTTP 80, terus ini kita ganti ke anywhere. Nah, jadi gini, HTTP 80 anywhere. Terus kita buat lagi, satu lagi yaitu HTTPS. Mana HTTPS? Ah, ini dia, HTTPS. Terus ini yang 443, iya benar. Terus ini kita jadi anywhere. Nah, gini, jadi udah ada 3 ya, SSH, HTTP, HTTPS. Terus kita tambahin lagi, yaitu satu lagi, ini nggak usah diubah, yaitu custom TCP. Tapi di bagian portnya itu kita jadi 5601. Ya, kita ganti, terus ini juga kita ganti jadi anywhere. Nah, jadi yang pertama itu kita bakal punya 4 inbound security roles, yaitu ada SSH, HTTP, HTTPS, sama custom TCP. Atau ini tuh nanti bakal kita ubah jadi wazu. Jadi kurang lebih itu custom, tapi intinya itu nanti ini bakal berubah jadi wazu. Tepat untuk wazu itu kurang lebih gitu. Nah, kalau udah, ini udah kita diemin aja. Kalau sudah, nah next itu kita ke bawah. Nah, itu di bagian storage. Di bagian storage ini kalian ganti jadi 20. Atau jadi sikan itu 1 batang tapi 20 giga gitu penyimpanan. Ini kan ini penyimpanan ya, jadi penting. Nah, kalau udah kayak gini itu sudah beres settingannya. Pastiin kalian sampai jangan ada yang diubah, pastiin key juga ada. Dan juga pastiin itu kalian pakai Ubuntu. Karena awalnya itu kan pakai Amazon Linux ya, itu kalian ubah. Nanti kalian bakal kena apa namanya? Tagihan harusnya ya. Nah, kalau udah kalian kayak gini, ini juga jangan diubah nih. Number of instance itu jangan diubah. Kurang lebih kayak gini. Summary-nya bla bla bla. Kalau udah kalian tinggal launch instant. Kalau udah di launch instant, nanti kalian bakal masuk ke dashboard yang dimana itu ada warna hijau harusnya di atasnya itu. Bukan kayak ini ada kayak warna hijau gitu. Di atas itu artinya kalian udah berhasil nge-install. Kalau udah, kalian tinggal klik yang instant di bagian sini aja nih. Kalau nggak ada di bagian kiri ini, kalian klik instance. Jadi kalian bakal dibawa ke halaman ini. Ini bisa kalian pencet nih yang ini. Nah, ini adalah yang kita buat tadi, yaitu Wazu server ya. Wazu server titir nih. Bisa dilihat ya, instance-nya itu, state-nya itu sekarang lagi running. Itu artinya EC2 atau AWS-nya itu, AWS lagi, VBS-nya itu sudah berhasil dibuat. Nah, sampai sini, ini kita bakal pindah ke tutorial untuk menginstal Wazunya. Wazunya agak sedikit susah, jadi untuk itu kita bakal pakai nggak di AWS saja, tapi kita bakal pakai CMD. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah sampai sini ya. Ini udah 3/3 cek, masih running server dari Wazu server Fritirnya juga. Nah, setelah ini tuh kita bakal ke CMD dan putar kalian masing-masing. Nah, di sini tuh wazu.pm ya. Ini namanya beda-beda sesuai dari key yang kalian pakai. Nama dari key-nya itu apa? Saya kan wazu.pm ya, pernah buat sebelumnya. Ini kalian klik folder, habis itu kalian ini kalian copy, kalian klik di atas ini ya, kalian copy, habis itu klik, kalian cari CMD nih, command prompt. Kalau sudah, ini kalian perbesar aja, ini kalian cd paste. Nah, jadi nanti kita akan pindah ke lokasi download nih, seperti ini. Nah, sampai sini itu kita akan mencoba
melakukan ini sintaks mana? Ini dia. Ini sintaks ini chmod 400/pm. Nah ini kan nggak bisa ya. Mungkin ada beberapa kalian yang bisa. Kalau misalnya kalian pakai Linux atau mungkin beda-beda, mungkin yang pakai Windows juga berhasil, itu nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah selanjutnya itu kita bakal ini sintaks yang pentingnya nih. Jadi ini kalau error nggak apa-apa yang sekarang ini. Nah ini sh-1wazu.pm Ubuntu ini nggak boleh sampai salah. Oke, ini tuh harus penting banget karena ini untuk ngejalanin SSH-nya. Nah ini kita enter saja. Nah ini kalau ada yes, no, itu kalian pilih yes. Nah ini, kalau sebenarnya udah kayak gini nih, tuh Ubuntu IP, ini berarti kalian udah jalan nih servernya. Berarti kalian udah berhasil masuk ke apa namanya servernya. Nah jadi kalau kalian ada pilihan yes or no, itu kalian pilih yes, dan nanti hasil output itu bakal kayak ini, yang di bawah sini. Ubuntu IP bla 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 sampai hasilnya itu kayak gini. Kalau seandainya hasil kalian kayak gini, berarti itu kalian sudah beres atau udah berhasil masuk ke servernya. Selanjutnya itu kita bakal, karena kita udah berhasil masuk ke Linux juga ya, sekarang saya lihat nih dari dolar ini kita nanti udah masuk ke server Linuxnya. Next itu kita update sistemnya. Karena itu ini sintaksnya nih sudah apt update min y. Nah kalau udah tinggal enter. Ini bakal update otomatis. Ini kita tunggu aja. Mungkin bakal memakan waktu sekitar 2-5 menitan. Tapi ini kita tunggu aja sampai nanti muncul balik lagi ke alamat sini. Oke, ini udah masuk lagi ya ke Ubuntu ke alamat Ubuntunya yang tadi ke awal, dan ini instalasi update-nya kurang lebih sudah beres dan kurang lebih berhasil. Oke, selanjutnya gitu setelah update berhasil itu kita bakal download installer dari si wazuhnya. Karena itu kita masih belum install si wazuhnya itu sama sekali. Kita baru ngejalanin server aja dan ngejalanin server Ubuntunya aja dan baru nge-update si servernya aja. Nah sekarang baru kita bakal install si wazuhnya. Caranya itu adalah curl -so http package. Ini kan link dari package dari wazuhnya. Habis itu nanti kita enter. Nah kalau misalnya udah kayak gini, ini kalian klik ls. Nah pastiin si wazuh install tick.sa-nya itu ada. Kalau misalnya kalian ngejalanin sintaks ini, tapi setelah kalian ls atau lihat file itu kalian nggak ada ginian nih, nggak ada wazuh install sa-nya, itu coba kalian searching lagi. Karena seharusnya ini errornya itu minim kalau sini tuh. Karena setelah kalian install ini nih, nanti bakal kalian ls itu bakal muncul file lah. Nah itu bisa salahnya itu ada di linknya. Jadi kayak linknya itu bukan link yang paling update, atau kalian tuh ada nggak kepanggil linknya tuh. Jadi malah tulisannya teks bukan link kayak gini nih. Tuh ada garis bawahnya. Bisa gitu di errornya. Nanti kalian cek aja. Nah, kalau misalnya kalian udah nge-ls dan ada si wazuh install sa-nya, sekarang kita tinggal jalanin atau kita bakal install si wazuhnya dari si installer yang udah kita download gitu. Nah, cara itu sudo bash wazuh install.sa min a atau kita install. Kalau udah kita enter. Oke, teman-teman, ini ada error ya. Setelah saya searching, ini ada error. Yang dimana error itu terjadi gara-gara si wazuhnya ini tuh nih recommend system. Nah ini tuh cuma bisa Linux 789, CentOS sama ini nih Ubuntu 16, 18, 20 sama 22. Sedangkan yang kita pakai di ini itu tuh adalah Ubuntu 24, Ubuntu server 24. Makanya ini nggak kepanggil. Nah cuman kalaupun kalian salah di pertengahan kayak saya ini itu masih aman. Kita tinggal ngejalanin sintaks yang dimana ini tuh agak ngepotong sedikit dari si programnya bisa bilang. Nah oke, kayak gini. Nah dimana sintaks ini itu fungsinya itu dimana kalian itu bayin ini ketentuan dari yang ada di sini. Jadi harusnya kita bakal bisa pakai Ubuntu versi 24. Nah sekarang kita tunggu lagi. Prosesnya itu sekitar ini agak lama karena install wazuhnya langsung, jadi sekitar 10-15 menit, cuman nanti bakal saya cut seperti sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah jadi tadi itu selagi nunggu nih, kan tadi ada error ini ya. Nih ada error di mana kalau si wazuh ini tuh nggak diinstal di Ubuntu 24, biasanya tuh di Ubuntu maksimal tuh 22. Nah ini sekarang udah benar, dimana kita tuh pakai ignore check OS. Jadi ini tuh si wazuhnya itu dipaksa buat install di 24.
Nah, terus tadi waktu instalasi nih, ini lumayan lama nih, sampai sini ini lumayan lama, sekitar 15 menitan ada. Nah, ternyata ada error. Error itu di mana di sini nih? Di di mana tadi? Nih sini nih. Nih, server value indexer. Nah, terus value indexer itu could not be started. Nih, nggak bisa dimulai. Nah, langsung di remove tuh. Habis di remove langsung di instalasi di stop sama sistem. Nah, ini itu gara-gara kekurangan RAM. Karena kan kita masih apa ya? Masih Ubuntu server itu Ubuntu server default ya, yang dimana RAM itu cuma 1 GB. Nah, di sini gua tuh nambahin RAM-nya dari 1 GB jadi 2 GB. Nah, kalau seandainya kalian juga error kayak gini, ada apa? Could not be started. Nih ada Wazoo could not be started. Nih ada error di sini, bisa lihat nih. Nih ada error. Jadi di barisan lain kan info. Habis sini error ini sendiri nih. Nah, kalau seandainya kalian ada error dan masalah itu ada di Wazoo indexer could not be started, itu ada masalah di RAM Ubuntu servernya. Nah, terus gimana cara selesai? Nah, itu kalian tinggal klikin aja nih. Sudo allocate min L 2 GB swap file. Nah, ini tuh fungsinya buat nambah dari yang awalnya 1 GB jadi 2 GB. Dan walaupun kalian nambah di Ubuntu server ini, itu kalian nggak akan kena tagihan. Jadi kalian itu bakal tetap free tier maksudnya. Nah, kalau saya kalian udah kalian enter, nanti kalian masukin sudo chmod 600 swap file. Nanti bakal muncul kayak gini. Nah, hasil kayak gini. Di sini bisa dilihat ya, size 2 GB nih. Yang artinya RAM yang awalnya 1 GB berhasil ditaikin ke 2 GB. Nah, kalau saya udah 2 GB kayak gini, itu next kita pakai free min H. Ini tuh buat mastiin lagi nih, kalau swap kita itu dari udah 2 GB. Nah, kalau udah kayak gini, itu kita tinggal permanenin. Kan misalnya ini tuh saya naikin dari 1 GB jadi ke 2 GB. Nah, itu tuh belum permanen. Nah, cara ngepermanenin itu pakai echo swap file non swap bla 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 yang kayak gini. Nah, kalau udah sini itu kalian enter, nanti bakal muncul swap file non swap sp00. Itu artinya RAM-nya udah berhasil naik dari 1 GB ke 2 GB. Nah, kalau udah berhasil nih udah sampai sini, nanti bakal muncul lagi kan terminal biasa ini kalian ls lagi buat ngecek apakah si Wazoo installer itu masih ada atau enggak. Nah, kalau masih ada tinggal install ulang aja, jalanin sudo bash Wazoo install -sh ignore check. Pastiin pakai ignore check ya di akhir ya, biar kita tuh bisa memaksa install di Ubuntu 24. Nah, kalau udah nanti bakal langsung kayak gini. Ini ada warning satu tapi nggak apa-apa. Ini bakal langsung kayak ini dan itu cepat. Kalau dibandingin sama yang sini ya, ini sekitar 15 menit. Ini tuh paling sekitar 5 menitan beres instalasi dari si Wazoo-nya. Nah, buat apa sih install di Wazoo ini tuh nih? Wazoo install S1 dari install itu buat apa? Kita tuh nyari user, admin, sama passwordnya nih. Ini itu penting banget. Karena kalau misalnya kita mau akses Wazoo, itu tuh pakai password sama user. Nah, jadi fungsinya itu buat ngedapatin user, admin, sama passwordnya ini nih. Passwordnya ini lumayan susah nih, makanya kita tuh harus benar-benar berhasil. Jadi password itu kayak inskripsi lah bisa dibilang. Sampai ada logo bintang. Nah, kalau udah sampai sini, nih instalasi finish, itu udah beres. Next itu kita tinggal ke Chrome. Nah, di sini itu kita tinggal masuk ke dashboard si Wazoo-nya. Caranya https 47.129.153.1. Ini kita enter. Ini memang bakal ada warning, kalian advance saja, habis itu ke proses. Nah, nanti bakal langsung loading. Sampai sini kita tuh udah berhasil instalasi Wazoo. Kita sekarang tinggal nyoba-nyoba sedikit lah aplikasi Wazoo ini. Sampai sini kita udah berhasil instalasi. Oke. Coba kita lihat. Oke, ini masih jalan ya. Nah, ini masih loading, tinggal kita tunggu aja. Nah, maksud saya tuh sini. Ini kan ada Wazoo nih, ada open source bla bla bla, masih username. Nah, ini itu tempat kita bakal naro yang tadi udah kita jalan ini. Nah, ini bakal kita taruh di browser ini. Nah, ini hati-hati ya kalau misalnya kalian mau copy paste ini. Mau copy paste sih passwordnya ini kan panjang nih. Kan kalian capek kan ngetik satu itu. Hati-hati, kalian jangan asal ctrl-c karena nanti malah bakal nge-stop si servernya. Karena ctrl-c itu di cmd fungsinya itu buat nge-close. Nah, ini kita tinggal admin. Ada username kita admin ya di mana-mana. Nah, untuk passwordnya kita copy paste aja. Kita login aja. Wait, invalid username bla 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 bla. Oke, sedikit lanjut ya. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Kan tadi kita sudah mau login ya.
mau login ke Wazunya. Nah itu sebenarnya tinggal kalian itu tinggal masukin admin, tinggal masukin user, tinggal masukin password. Habis itu kalian bakal masuk ke dashboard si Wazunya. Nah habis itu udah kalian mau praktikum kecil-kecilan, misalkan mau menambahkan agen atau kalian pengen ngetes nyerang sedikit gitu. Jadi ini bakal kelihatan tuh warning-warningnya. Itu kalian bisa. Nah cuman tadi itu saya tuh nggak bisa karena si password ini itu nggak kedetek sama si password di bagian dashboard login si Wazunya itu kan tadi ada user ada password. Nah user itu kedetek tapi passwordnya tuh nggak, gara-gara kurang tahu ya kenapa, cuman tadi itu nggak kedetek sama sekali. Nah dari tadi itu saya nyoba untuk ngubah si password ini biar jadi huruf-hurufnya itu lebih gampang lah sekarang. Nah karena kenapa, karena kemungkinan alasan tadi saya itu nggak bisa login dan error terus itu karena ini itu Linux, sedangkan saya itu pakai Windows. Jadi saat login elemen password ini itu nggak sesuai gitu loh. Nah makanya tadi itu saya nyari cara buat ngubah password yang ada di sini itu jadi simpel aja, jadi Bayu 123 tanda tanya. Nah ternyata cuma gitu aja. Nah dari itu saya nyari caranya, dan itu jauh banget caranya. Nih ini error tuh beberapa kali, ini error. Ini diminta password Linux, cuman kalau misalnya kalian error juga kayak ini, saya jelasin aja nih. Ini saya tuh nyoba mengubah password ini doang nih tadi tuh. Nah ini tuh saya nyoba nih. Nah terus dimintakan password for Wazu dashboard. Saya nyoba masukin yang ini nih. Saya nyoba masukin yang ini tapi ternyata salah, bukan. Ini tuh password Linux. Cuman masalahnya kita itu kan tadi nyoba itu buat masuk SSH itu kan nggak pakai password ya, cuman pakai Wazu PM. Nah jadi Wazu PM itu nggak pakai password. Nah makanya bingung sini tuh tadi saya tuh, saya diminta password, cuman saya kan masuk itu nggak pakai password. Nah jadi makanya tadi ada error. Jadi itu ngulik-ngulik di situ gimana caranya biar bisa ngelihat password ini. Ternyata susah banget kalau mau ngelihat password ini tuh, di AWS-nya juga nggak bisa. Akhirnya saya tuh tadi tuh nemu solusi yang dimana masuk ke root pakai sudo minus i itu kan masuk ke root ya. Nih masuk ke root. Nah berhasil masuk ke root nih, root bla 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 bla. Nah habis dari masuk ke root ini itu saya buat password baru, yaitu sudo pswd ubuntu. Jadi yang awalnya ini tuh nggak ada passwordnya nih. Awalnya ini nggak ada passwordnya nih, sudo password Wazu dashboard. Saya tuh jadi tambahin password pakai sintaks ini, sudo pswd ubuntu. Nah akhirnya muncul lah tuh new password, retype new password. Nah ini tuh saya masukin Bayu 123 tanda seru. Yang itu kan tanda tanya, ini tanda seru nih. Nah akhirnya password successfully updated. Nah akhirnya bisa masuk ke sini. Akhirnya tahu password dari Linux itu apa. Nah dari sini itu saya nyoba-nyoba lagi buat ngeganti si password dashboard. Jadi si password dashboard yang tadi tuh yang error, si Wazu yang error, yang tadi ada admin sama password angka banyak. Nah ini tuh baru nambahin password buat si Ubuntu-nya aja, belum ngubah password si yang admin sama yang enkripsi tadi. Nah sekarang baru saya nemu caranya buat ngubah si password yang ada di bawah itu. Dan caranya itu bisa dibilang lumayan susah. Saya ini nyari sekitar berapa tadi? Sejaman mungkin nyari cara, enggak lebih, sekitar 2 jam kalau saya nyari cara buat ganti si enkripsi passwordnya itu. Nah akhirnya nemu tuh pakai sintaks mana tadi teh. Ini kan error nih, bla bla bla, ini masuk ke root kan. Nah ini masuk ke root, ini masuk ke root nih. Terus ada nih password error. Kenapa? Karena saya tuh masukin passwordnya Bayu 123 bintang tanda seru. Harusnya itu tuh 8-64 karakter dan cuma boleh ada simbol-simbol ini. Akhirnya salah dong. Akhirnya saya tuh memperbaikin sintaksnya, yang di akhir ini saya ganti jadi tanda tanya dan generating password. Habis itu password pun berhasil diubah. Sebenarnya cuma gitu doang, cuman dari itu saya 2 jam nyari kayak gitu doang. Nyari sintaks ini tuh 2 jam saya. Karena susah dari itu, entah kenapa kan kalau mau ganti password tuh harus tahu lokasi tempat dari passwordnya yang ada yang sekarang. Nah tadi itu nyari tempat itu tuh susah banget. Nah akhirnya kalau udah ganti password nih, udah berhasil kan ada tulisan kayak ini nih, warning password diubah. Habis
Itu tinggal kita restart aja si Wazoo Indexer sama Wazoo dashboardnya. Setelah di extract baru berhasil login. Nah, kalau misalnya kalian tadi udah kayak error kayak gini juga dan kalian udah coba-coba juga dan terakhirnya berakhir masuk, itu nanti akhirnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah berhasil masuk nih, tadi udah login, itu bakal agak loading lama, habis itu nanti bakal masuk ke dashboard utama dari si Wazoo. Nah, kurang lebih kayak gini nih dashboardnya. Oke, nah kalian bakal berhasil masuk ke tampilan kayak gini. Nah, di sini itu kalian udah bisa ngelakuin praktikum kecil. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen nyoba nih, kayak ini kan server nih, ini kan belum server ya. Kalian pengen nyoba nyerang buat nanti biar ada hasilnya. Itu kalian harus nambah agent. Nah, ini harus nambah add agent. Nah, sini itu kalian sesuaiin aja sama agent yang mau kalian pakai. Tapi kurang lebih fungsi dari Wazoo tuh kayak gini. Nah, jadi tutorial cara nambah agentnya itu sebenarnya gampang, kalian tinggal ikutin aja yang ada di sini nih. Itu biasanya kita pilih ini, habis itu ini taruh ini nih. Ini taruh, habis itu ini namanya apa aja, misalkan namanya Ayu. Nah, udah kayak gini. Nah, bisa nanti kalian bakal ada link kayak gini. Link kayak gini nih kalian copy ke CMD nih. Ini kalian copy ke CMD. Ini kalian copy kan ya. Setelah kalian copy, nanti itu kalian bakal muncul kayak gini nih. Ini bakal kalian copy nih, bakal instalasi tuh, instalasi. Habis itu baru aja kalian nih pakai sintaks ini buat ditaruh di CMD-nya, kurang lebih gitu. Nah, kalau saya udah, itu nanti bakal ada yang namanya agent itu buat apa ya, bilang terus biar kalian tuh bisa ngelakuin berbagai hal di Wazoo-nya ini gitu. Itu fungsi dari si agent kurang lebih. Oke, jadi setelah kalian ini kan tadi udah nambah agent nih, misalnya tuh kalian bisa ngelakuin berbagai hal. Nah, terus gimana sih Bang cara ngecek misalkan kayak bukan website sih, server kita tuh ada yang aktif lah misalnya, atau nggak ada yang nyerang. Itu kita bisa lihat di sini nih, kita bisa lihat 3 garis ini ke modul security event. Ini bisa kalian pencet. Nah, nanti bakal muncul tuh semua data-datanya, kayak total tuh ada 102, terus level 12 atau penyerangannya itu apakah ada yang bahaya atau enggak, itu 0, tapi authentication failure ada banyak, saya ada 239, authentication successnya itu ada 16. Nah, lebih gini nih, kalau kalian mau ngelihat visualisasinya, kalau misalnya kalian pengen lihat nih di event di mana lagi searching, kurang lebih. Jadi gitu fungsi dari dari Wazoo itu. Jadi fungsinya itu buat ngelihat apa aja sih yang terjadi di server kita. Ini biasa dipakai di perusahaan-perusahaan karena ini tuh lumayan kepake, karena sekali instalasi itu kalian bisa langsung ngelihat aja gitu, tinggal ngelihat-lihat tuh, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata atau kekurangan dan banyak yang dipotong-potong dan juga error. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.